Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke. Ini kok suaranya kecil ya tempatku. Oh, Bentar. enggak. Ke volume komputerku ini aja yang kecil. Aman. Oke. Mas Ardian share screen. Oke. Kemarin ya Mas ya? Iya. Ini tak copy ke worksheet-nya. Oke. Oke. Jadi ini bahan ya Mas ya? Iya. 40 yard. Kebutuhan 2. 2 itu maksudnya apa Mas? Per baju itu 2 yard. 2 yard. Harga per meter 22.000. Harga per yard sih hitungannya. Oh, harga per yard. Oke. Per yard ya. 22.000 jumlah 880. Maksudnya kan satu roll 880 ya. Iya. Oke. Bahan bakunya berarti ini ya, jatuhnya 44.000. Kalau pakai linan ya. Kalau pakai Nagata berarti 64 ya. Iya. Oh, ini kebanyakan bisa nulis berarti. Bentar. Bentar. Ini tak copy ke sheet-nya jenengan sih. Oh. Online yang worksheet itu. Linknya tak share di WA ya. Kebanyakan tuh gimana Mas maksudnya? Apanya? Kainnya memang habisnya segitu 44.000 rata-rata atau gimana? Yang biaya bahan bakunya. Heeh. Ya, rata-rata 2 yard itu. Oke, kain 2 kali 22.000. Oke, terus tenaga kerja tuh jahit ya? Biaya jahit. Iya, biaya jahit. Biaya jahit berapa tuh? 40.000 tuh per baju ya? Oke. Terus bahan penolong tuh yang kayak kemarin itu ya? Apa aja sih Mas? Yang ini, yang di label. Ini salah, kayaknya salah ngesam deh. Oh, gak salah. Oh, ini bahan Ya, penolong. ya. Udah ada ininya oh ya. Kayaknya salah Lab, ngesam. label unit 2.000 harga per pieces 150. Berarti sebenarnya kalau label 150 ya per Iya. anu ya. Iya, 150. Terus polymailer 100 rupiah per biji berarti ya. Hang tag. Polymailer itu 1.600. Oh sorry, iya ding, itu 100 biji ding. Hang tagnya 400 berarti ya. Iya. Kali hang tag 1000. 35 gitu ya. Berarti kan sum I11 I17 I17 I12 berarti per HPP-nya segini ya Mas? Iya. Kira-kira segini. Oke, nah ini juga HPP dalam skala produksi yang apa ya, yang esensial ya. Nah ini nanti belum kalau nyenengan keluar
Ya kayak biaya foto itu juga mungkin nanti, ya saya nggak tahu ya, nanti itu mau dimasukkan fixed cost karena misalnya sesi foto dihitung global, jadi satu sesi untuk berapa produk dan lain sebagainya itu bisa, atau dibebankan per ininya bisa. Jadi nanti itu akan ada cost lain lagi. Ya at least HPP segini ya. Jangan jual berapa? 135-an. 135. 150 sampai 135 sampai 150. 150. Katakanlah jual 135 ya. Margin berarti ini kurangi ini kan. Oke. Nah, nanti kalau ngitung persen, Mas. Jadi kalau ngitung margin persen itu jangan dari HPP ya, tapi dari harga jual. Jadi ini per harga jual kan formatnya persen ya. Nah, jadi margin yang jenengan itu 36%. Nah, posisinya ini nanti akan menentukan kalau jenengan ngitungnya seperti ini nanti enak kalau menentukan harus misalnya partner atau titip ke toko. Konsinyasi misalnya ya. Karena dengan harga jual 135, misalnya toko minta konsinyasi 20%, berarti kan toko udah ngambil berapa sendiri tuh? 27.000 sendiri kan. Karena dia pasti ngambilnya dari 20% dari harga jual kan. Iya. Dia nggak peduli HPP-nya berapa. Jadi yang jadi patokan adalah harga jualnya. Nah, jangan perlu tahu angkanya margin itu jangan dari HPP. Kadang ada teman-teman yang kesalahannya, oh marginku 50%. Iya, kenapa? Karena ini dibagi dengan HPP, dengan modal dia bikinnya. Kalau dihitung gitu ya, nah masuknya 56%. Tapi ini istilahnya false margin lah ini. Nah, Margin berarti apa? margin itu selisih, Mas. Jadi Bagi selisih yang Anda dapatkan dari harga jual dikurangi HPP. Ada yang bilang juga ini keuntungan kotor, itu juga ada yang bilang seperti itu. Jadi ada yang bilang ini bruto. Karena kenapa kotor? Karena kan nanti masih ada cost lain, Mas. Ini margin itu adalah selisih yang nanti masih harus dikurangi fixed cost, Mas. Nah, fixed cost-nya apa? Misalnya gaji. Ya, tapi kan nanti ini ada faktor pengalinya ya. Ini kan dikali misalnya sebulan terjual 100 item berarti kan 4,8 juta. Misalnya nanti gajinya berapa per bulan, listrik, air, sewa, iklan, sesi foto misalnya gitu. Endorse. Terus juga tadi ada fee konsinyasi enggak? Nah, fee konsinyasinya berapa? Nah, ini kalau fee konsinyasi juga bisa masuk sebenarnya masuk ke sini dulu bisa, Mas. Jadi nanti ini kan margin. Ya ini tergantung sih, Mas, tergantung bisnisnya. Tapi kalau misalnya nanti jenengan modelnya titip-titip, nah jenengan punya margin nih. Nanti di sini kan ada fee konsinyasi. Jadi misalnya 20% ya. Misalnya sama dengan 0,2 kali harga jualnya kan. 0,2. Kenapa error ya? Why error? 20% kali. Nah, berarti kan ini margin finalnya. Nah, cuman segini. Nah, margin finalnya kan cuman segitu. Kalau ngomongin persen dalam sorry ya. Tanya Mimi. Sorry ya, biasa. Anak. Nah, tinggal 16,16%. Nah, ini kan kalau kayak gini enak, Mas. Jadi misalnya jenengan ngomong sama toko, Mas, kalau titip di tempatmu berapa persen? 20% misalnya gitu ya.
Kalau jenengan sudah terbiasa ngitung margin itu dari harga jual, berarti nanti oh iya ya margin asliku itu 36% dikurangi fee-nya toko 20% ya berarti tinggal 16% gitu. Nah, tinggal nanti 16% ini masuk enggak? Masuk dalam artian kalau dibandingkan dengan penjualannya, kalau mungkin penjualannya banyak, mungkin dia masuk masuk akal aja. Tapi kalau misalnya dia penjualannya nggak banyak ya nanti agak repot. Nah nanti dari penjualan ini ya nanti masih harus dikurangi kos-kos ini. Baru nanti jenengan bisa dapat keuntungan atau istilahnya laba rugi lah, laba atau rugi. Ya kalau kosnya lebih tinggi daripada performa penjualannya ya bisa jadi rugi, tapi kalau lebih gede ya berarti bisa laba. Nah dari kesadaran angka ini Mas, nanti posisinya jenengan juga bisa lebih sadar juga menentukan harga jual. Kayak gini kan sebenarnya tipis ya. Kalau dirasakan tipis, wah 135. Kalau 150 gimana ya? Ya udah coba aja misalnya kita jual di 150. Nah, konsekuensinya kita naikin harga jual, fee konsinyasinya juga nambah kan karena dia pakainya persen kan. Yeah. Tapi memang secara margin persennya dia 42, ini marginnya udah di atas 20%. Kalau tadi kan cuma 16%. Nah, nanti dari situlah jenengan kalau sudah punya rumusan kayak gini mungkin lebih enak. Nah, tinggal nanti yang sini ini berapa. Nah, ini kan nanti ini kan per piece ya. Nanti perlu dikalikan. Misalnya jenengan bikin proyeksi nih ya, aku PD sebulan jualan berapa lusin gitu. Misalnya bisa jualan sekian lusin ya udah nanti dikali. Misalnya kita bikin simulasi. Nilai segitu penjualannya misalnya 50 pieces ya. Oops, sorry. Salah mencet terus. Mana tadi? Penjualan pieces. Berarti kan total margin kan sama dengan ini kali ini kan. Sorry, kita pakai yang final aja ya. Misalnya ini semuanya full konsinyasi. Nah, berarti 1690. Kalau jualan 50. Nah, tinggal ini berapa gitu. Misalnya ini 200, ini 100. Misalnya saya kasih yang sepele-sepele dulu lah. Misalnya iklan. Nah, ini fee konsinyasi nggak masuk ya karena udah di atas. Nah, tinggal gaji berapa, misalnya manajer gaji 1 juta. Nah, fixed cost ini kan per bulan rata-rata sama tuh. Jadi ya udah di sum aja. Nah, berarti laba ruginya kan ini minus ini. Ya untung sih, cuman 90.000 doang. Tapi posisinya si ini udah ada gaji yang sudah terbayarkan. Lah gaji ini kan di luar bayar penjahit ya, karena kan penjahit sudah ada di sini biaya jahit. Dan nanti tergantung skala bisnisnya segede apa. Kalau nanti udah punya tim, ada manajer ini, manajer itu dan sebagainya, ini kan costnya naik. Berarti ini penjualannya ya harus naik. Nah, rumusnya kan gampang Mas. Jadi istilahnya kalau mau ini nambah ya antara fixnya costnya ditekan turun atau penjualannya ditambah kan gitu. Atau penjualannya tetap tapi harganya dinaikin. Yang penting kan marginnya naik. Nah, margin naik ini kan total pendapatan ini kan naik antara penjualan ini ditambah atau marginnya yang ditambah kan antara dua faktor pengali ini. Misalnya ini jadi 2 kali lipat, ya ini jelas nambah laba ruginya segitu. Ya sebenarnya ini basic prinsipalnya gitu. Nah nanti tinggal Mas Ardian sebagai
yang menjalankan usaha harus sadar akan biaya-biaya ini gitu. Ini sesi foto belum saya masukin, misalnya per bulan ya, katakanlah per bulan jenengan alokasikan ada artikel baru yang perlu difoto, biaya fotonya misalnya sama teman bisa dapat harga segitu. Nah, endorse nggak tahu, mungkin nanti budgetin berapa, nanti lebih segitu. Nah, dari sini gimana? Udah cukup paham atau ada yang mau dibahas, Mas? Cukup paham sih. Cukup paham ya. Harusnya Ya. kan udah ngeh lah ya tentang prinsipnya kan. Nah, tinggal Mas, apa namanya? Ya tinggal nanti di ini lagi, di breakdown lagi kira-kira biaya apa yang belum masuk. Mungkin masuk jadi fixed cost atau masuk jadi HPP. Nah, ini konsinyasi ini juga bisa arahnya ke reseller. Jadi 20% ini kan bisa jadi fee reseller. Misalnya berarti kalau ada margin untuk konsinyasi toko atau reseller 30.000, berarti kalau ada yang nanya, Mas aku pengen jadi resellermu kemeja yang 150 itu berarti aku dapat harga berapa? Ya kamu dapat fee 20%, berarti kamu beli dari aku 120.000. Nah, tinggal nanti posisinya gimana, kan nanti ada agen, ada reseller, ada apa terserah kan nanti misalnya mau pakai sistem yang seperti itu ya direct selling istilahnya. Nah, itu nanti tinggal di set. Nah, sisakan ruang untuk itu, Mas. Karena Mas Ardian nanti perlu memilih kan. Jadi kalau ya sebenarnya bisa aja sih kalau contoh kasusnya Mas Galan itu dia jualan ya di awal kan dia jualan sendiri tuh memanfaatkan apa sih jejaring ya teman-teman apa segala macam pokoknya jualan dulu lah, tapi memang kalau punya ruang di sini dan jenengan tahu persennya tahu angkanya jadi nanti enak misalnya aku ikut jualin bisa dapat fee karena jenengan punya ruang 42% kan marginnya. Nah, tinggal jenengan mau ngeset fee-nya berapa atau misalnya jenengan nge-endorse. Kemarin saya tahu Mas Galan tuh pakai strategi dia misalnya nge-endorse musisi atau apapun lah istilahnya orang yang punya masa atau pengaruh. Nah, misalnya kita bikin special edition yuk atau apa gimana yang dia punya masanya. Nanti tiap yang jual apa istilahnya produk terjual kamu dapat misalnya fee misalnya 10% atau 5% lah terserah. Yang penting di sini angkanya jenengan paham dan aman. Soalnya kadang gini, yaitu kadang pakainya false margin ini, Mas. Orang itu ngitungnya marginnya keuntungan dibagi modal. Terus habis itu kalau ngomong diskon, aku kan punya 74%. Tak diskon 35%. Padahal enggak, sebenarnya margin dia aslinya 42% doang. Di diskon 35% tinggal 7% dong. Nah, makanya nanti kalau salah hitung jadinya kerja bakti gitu. Soalnya kan semua diskon itu kan pasti dari harga jual. Jadi selalu apa namanya? Selalu pakai perhitungan itu di harga jual. Kayak gitu. Ini tak taruh sini ya, Mas. HPP. Oke. Kok susah ya. Nah. Itu tak ganti itu. Ya. Siap. Cek HPP. Oke. Desain logo gimana, Mas? Udah jadi kok. Oh, udah jadi. Udah. Udah di mana sih? Di Instagram ya? Instagram. Apa kemarin, Mas, namanya? Awesome.id ini ya. Pakai ini ya. Ini logonya ini ya. Iya. Oke. Campsite nih apa kalau campsite? Oh, kayak ini ya. Buat portal gitu ya. Bisa nyabang ke. Oke. Shop on WhatsApp sama customer service WhatsApp bedanya apa? Beda nomor. Oh, beda nomor.
Siap, siap. Penjahit tetap di Gunung Pati itu dulu ya, sampai Ya, sejauh ini. masih. Sampelnya udah jadi, Mas. Sampelnya udah jadi. 5 pieces. Kemarin tuh waktu kita Zoom belum jadi ya kayaknya ya. Belum. Jadi Terus, Seninnya apa Selasanya gitu. terus gimana tuh hasilnya? Hasilnya jadi 2 katalog sih. Gantian. Santai-santai. Itu siapa? Adik, ponaan atau Ponaan. ponaan? Oh, oke, oke. Di Senin 5 model yang berbeda. Lah gimana? Kualitasnya udah sesuai keinginan apa belum? Atau Sesuai masih? sih, udah sesuai. Udah sesuai ya. Jadi bisa. Lah terus sekarang gimana? Udah mulai mau produksi yang Ya, lebih. tinggal nunggu ini yang satu warnanya dulu sih. Jadi aku kan masukin satu roll itu kan. Oh, udah masukin satu roll. Masukin satu roll itu Heeh. dapatnya 25 pieces. Satu roll dapat 25 pieces ya. 25 pieces dibagi 2 katalog. 2 katalog tuh maksudnya gimana, Mas? 2 artikel. Oh, 2 artikel. Oke, oke, oke. 2 model yang berbeda. Ya. Jadi nanti bisa 12 lah, 13 12. 13, 12. Oke, satu roll. Apa warnanya yang broken Masih white? putih, masih broken white. Ya, Oh, yang yang broken terus white. yang merah tuh baru tak masukin setelah Itu berarti di HPP-nya mungkin berkurang ya, karena kan di sini 40 bagi 2 kan jadinya 20, ternyata jadinya 25 ya. Iya, jadi 25 ternyata. Berarti kan mungkin kalau dibilang realnya kan sebenarnya kurang dari itu ya. Berarti sama dengan, jadi harusnya ini bagi 12,5 ya. Kok suka error? Oh, titik. Ini kebiasaan. Loh. Kok jadi banyak? Salah. Ini bagi 25. Segitu ya. Ya. Kainnya. Biaya jahitnya berkurang nggak, Mas? Ya, jahitnya belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi dulu iya. Belum tahu. Oh, kenapa tidak bisa ditentukan di awal? Kayak belum berani matok harga yang dari penjahitnya itu. Oh, tapi harusnya bisa kurang nggak tuh? Harusnya bisa kurang. Harusnya bisa kurang ya. Ya nanti kalau ya harapannya kan memang gitu ya, pesan lebih banyak kan harusnya bisa kurang. Nah, nanti tinggal ya di situ. Nah, ini kan akhirnya nanti angkanya nanti bisa berubah juga. Label udah ketemu berarti. Ya. Online akhirnya atau gimana? Label online. Online ya. Oke, desain logo ya. Jadi kapan, Mas, rencana? Minggu ini kayaknya. Harusnya. Minggu ini. Tapi kan ada lebaran ya. Iya. CS bagi 2 artikel ya. Linen broken white. Oke. Terus packagingnya, polymailernya Apa ya? Udah jadi juga. udah dapat. Udah dapat juga. Oh, polymailer. Terus di sablon atau mau polosan dulu? Sablon itu udah sekalian sablon segitu. Oh, udah plus sablon. Ya. Online juga? Online juga. Masih bingung kalau nyari di Semarang itu gimana gitu. plus mager ya. Puasa-puasa dadak muter-muter. Enak di depan komputer pesen langsung. Jadi, di mana, Mas? Dapat di mana? Yang polymailernya itu di Kudus. Oh, Kudus. Oke. Hangtag, tali hangtag juga udah beres juga? Ya. Online juga? Online juga. Kalau hangtagnya itu masih yang di sini sih, yang percetakan di sini. Ada di Cibuk gitu kan. Oh, di Semarang ya? Ya. Oke. Tapi kalau talinya online. Itu berarti jangan di pistolnya itu ya? Ya. Yang apanya? Alatnya yang buat nembak hangtagnya itu ya? Enggak, itu bisa dicelokin langsung. Oh, manual. Manual bisa. Oh, yang pakai bulet itu ya? Klek-klek itu ya? Oh, bukan yang T gitu ya modelnya.
bukan yang ditusuk pakai pistol itu. Oh ya ya. Oke. Berarti packaging memang fokusnya polymeran dulu gitu ya. Ya polimer. Itu maklun jahit itu udah termasuk plastik kok ya? Plastik. Udah termasuk. Oke. Ya berarti nanti tinggal nunggu. Ya biasanya gitu Mas. Nanti tetap produksi kan ini baru pertama kali pesen berarti 2 lusinan kan. Iya tuh Nanti lusin. kan perlu ngecek 4 lusin sih sebenarnya. Cuman yang baru mau jadi 2 lusinnya. yang merah merah juga masuk, yang tapi masuk timelinenya beda. belum beda ya. Nyusul gitu ya, nggak Nyusul. barengan gitu ya. Ya. Ya itu paling kan tetap QC kan. Jadi karena kan kadang ya namanya penjahit istilahnya kan tetap ada faktor humannya, jadi pasti butuh QC. Kadang produksi batch sekarang sama batch besok, misalnya besok pesan lagi model yang sama, kadang juga hasilnya bisa aja beda. Di situ kan nanti menentukan kualitas partnernya itu. Berarti agenda apalagi Mas? Kalau supplier sudah cukup puas dengan satu vendor maklun atau masih mau cari lagi? Kalau supplier masih mau cari lagi sebenarnya. Oh, vendor jahit masih mau cari lagi ya? Iya. Oke. Nah, nanti rencananya untuk penjualan udah ada strategi apa Mas? Itu sih minta bantuan teman dulu. Temen ya, berarti Nanti ring ya satu ya? sistem teman ke teman gitu. Oke. Ya udah, berarti nanti jenengan bisa eksperimen di situ. Jualan sendiri direct atau ya nanti kan jenengan hitung marginnya tergantung jenengan mau jual berapa. Lah kalau ada teman-teman yang mungkin sifatnya nggak mau beli buat diri mereka sendiri tapi pengen bantuin jualan ya nanti bisa menyediakan ruang di sini. Ya yang pasti sih kalau fashion bersiap di kalau konsinyasi ya ke toko itu kadang memang ini yang rada rada berat ya. Kadang ada toko yang rame itu konsinyasinya bisa sampai 30%, Mas. Kalau ini 30% ya eh, berapa tuh? Kan dia makan 45.000 sendiri gitu. Jadi eh, udah margin segini pun katakanlah dapat margin hampir 100% dari HPP, udah 93% kan. Itu tetap nggak cukup kadang buat kita bermain. Jadi memang itu kenapa mungkin brand-brand gede itu marginnya digedein nggak satu karena mungkin mereka punya rantai penjualan, misalnya mereka buka nggak hanya reseller tapi misalnya per kota ada distributor atau agen yang misalnya mereka bisa dapat diskon agak gede tapi kan di bawahnya mereka jual ke bawahnya juga tetap butuh potongan lagi. Nah, kayak gitu kan ini bisa dimainkan. Atau ya biaya ininya tinggi Mas, untuk endorse, untuk iklan, untuk branding, bikin sesi foto tiap bulannya itu mereka keluarin duit gede, makanya harga jualnya tinggi meskipun ininya sama, apa namanya, kualitas barangnya. Ya gitu sih kalau secara prinsip ya tinggal nanti kita tunggu eh, prakteknya ya berarti bagaimana. Terus kalau untuk bahan marketing kitnya untuk jualannya rencana gimana Mas? Maksudnya kayak penawarannya nanti kan butuh foto tuh, berarti udah mengagendakan hal seperti itu belum? Belum sih, bingung Belum. juga. Bingung. Ya Bingungnya bingung. lebih ke apanya? Ya, nyari yang benar cocok gitu loh buat foto gitu. Oh, oke. Apa mau pakai punya temen atau mau cari yang di jasa Instagram itu kan ada kan yang kayak jasa foto produk gitu kan. Ya, betul. Ya, kalau saya sih sekarang dengan produk yang segitu karena ini kan ntar koneksiku agak-agak nyangkut.
Nah, jadi kalau saya sekarang karena fasenya masih baru mulai ya, yang pasti ya iki prinsipnya rada meksa ya. Nek bisa nggak mahal tapi bagus gitu. Ya, kalau punya resource yang bisa digunakan teman atau apa yang istilahnya tetap ada hubungan profesionalnya, misalnya ada timbal balik atas usahanya tapi istilahnya nggak terlalu mahal dan harapannya hasilnya tetap oke, ya paling nggak gitu. Ya paling nggak jelas kan Mas, representatif, menarik gitu. Kalau berarti 4 artikel kan ya? 2 warna, 2 model kan per warna. Enggak, 2 artikel, tetap 2 artikel. Oh, tetap 2 artikel aja ya. Maksudnya gini, modelnya ini sama kan? Ini model Ya, A, model B, tapi warna putih. Ini ya sama merah modelnya itu. juga A, B, warna merah. Oh gitu. Oke. Ya berarti kan paling nggak kalau mau ke foto semuanya kan butuh 4 foto kan gitu kan. Ya, Minimal. minimal. Ya, yang pasti ya dicoba aja. Saya rasa ya sekarang foto tidak perlu terlalu, ya butuh, tapi kan nggak perlu terlalu makan biaya ya. Nanti tinggal. Tapi penting tuh buat jualan. Berarti jangan nanti akan punya 50 barang ya. Iya, 50 barang. Oke, siap. Ya, oke. Nah, nanti tinggal ininya di utak-utik lagi aja, Mas. Ya, posisi sekarang memang belum Ada. terlalu belum ada. Cuman memang perlu dipertimbangkan aja. Soalnya nanti cukup atau enggak itu kan tergantung keadaan. Kalau keadaannya masih bisa dikelola sendiri dan happy-happy aja ya itu cukup. Mau cuman margin berapa tadi, yang 1,5 juta total kejual 50 barang kan, ngabisin barang. Oh sorry, ini untuk 30%. Tak balikin lah. Nah, oh ini harga kainnya udah turun ya. Nah misalnya kejual 50 barang, dapat 2,1, nggak keluar apa-apa, cuman keluar yang butuh penting-penting aja, ya itu cukup. Tapi nanti ya tergantung perkembangannya ke depannya gimana. Ini apa sih yang belum? Ya misalnya internet, berapa, fontnya beda. Misalnya, ya gitu Mas. Nanti berarti besok paling kontak-kontak progres kali ya. Nanti tinggal apa namanya? Tadi udah tanya penjahitnya juga sih. Gim- Jadinya kayaknya Rabu. Oh Rabu ya. Mepet Lebaran. Besoknya Lebaran. Harusnya kalau jadi sebelum Lebaran menarik ya, bisa buat baju Iya. Lebaran ya. Tapi ya wes lah. Kadang gitu. Kadang kita nggak antisipasi ya. Iya. Ya oke lah. Ya gitu. Nanti mungkin saya besok materi kalau yang buat bareng-bareng mungkin pencatatan keuangan sederhana lah ya. Jadi nanti perlu pencatatan sama disiplin keuangannya. Bagaimana ya nanti kita bahas bareng-bareng sama kelas gitu. Sejauh ini ada yang mau dibahas lagi, Mas Ardian? Mau cerita juga dong. Oh iya boleh. Gimana Mas? Kan yang usaha burjo itu kan. Oh Itu iya sebenarnya Burjo. itu juga mau jalan juga Oke. setelah Lebaran. Oh oke. Mm-mm. Tapi ini proposalnya belum jadi sih, proposal yang dari temanku itu. Tapi Ah, kalau semisal nanti mm-mm. udah jadi, boleh Mm-mm. tanya-tanya ya Mas. Oh ya boleh, nggak masalah. Di sini tidak mengikat sih. Kalau saya pribadi ya tidak mengikat. Kita mau ngobrolinnya cuma yang bisnis ini doang gitu. Jadi kalau misalnya itu mau diobrolin bareng juga bisa. Cuman nanti kalau secara formal kampus membutuhkan laporan kan bisa saja yang dipilih satu gitu kan. Ya, Itu kan nanti istilahnya urusannya sama yang berkaitan sama akademis kampusnya. Itu Burjo gimana konsepnya? Maksudnya eh, temen proposal berapa orang yang mau dua menggarap? orang kok, 2 orang tuh. Oh berdua. Berdua aja ya. Yang bikin proposal temen posisinya Teman-teman.
pembagiannya, pembagian job desk-nya gimana? Kenapa yang bikin proposal teman? Karena dia yang gabut banget. Satu kampus teman apa nih? Teman kerja dulu sebenarnya. Dulu kan saya pernah jadi server itu kan di Oh, Kopi teman ya. di Kopi Rezeki itu. Ya, Oh, ya. Jadi teman dulu kerja ngafe itu ya. Berarti beda kampus ya? Teman kampus ketemu itu ketemu. ya ketemu di sana. Udah kenal berapa lama? Hampir setahun berarti ini. Ya Hampir setahun gara-gara berarti belum setahun ya? ya. Oke. Ya prinsip saya sih gini, intinya saya tipe orang yang tidak terlalu malu atau segan atau alergi berpartner. Ada kan beberapa di sana yang punya prinsip, wah pas partneran itu ribet, Ya, nanti teman jadi musuh, saudara jadi ya itu yang jadi sebenarnya musuh juga. Jadi ya memang itu wajar karena di dunia ini dua orang itu nggak ada yang 100% cocok. Bahkan suami istri aja pasti ada konfliknya. Jadi posisinya memang nanti di awal perjalanan satu ini partneran bisnis baru sekali ini atau sudah pernah sebelumnya Mas Ardian? baru sekali ini. Baru sekali ini ya. Ya udah berarti eh, ekspektasinya harus direalkan terus ya nggak tahu kemarin saya udah ceritakan jenengan belum. Ini nanti modelnya rencananya gimana? 50-50 kok. 50-50. Ya. 50-50 berarti maksudnya temen nyari dari source-nya dia, Mas Ardian dari source-nya Mas Ardian gitu ya. Kemarin ngobrol-ngobrol kira-kira butuh berapa itu udah kebayang belum? Butuh sekitar 30-an per orang. 60 ya total ya. Ya. Oh oke. Ya nanti anu sih kalau udah ada proposalnya boleh di-share lah. Nanti mungkin kalau saya baca kita analisa bareng lah istilahnya sudah cukup realistis apa belum. Mau di mana Mas? Di Tembalang dekatnya Anak Panah. Oh, itu udah ada 2 burjo tuh di Ya. situ. Kan ada Burj Tapi Sky yang sama ada yang baru lagi tuh yang biru muda tuh. kalau yang Burj kayak yang biru itu teras ya kayaknya. Pokoknya sebelahnya Burj Sky persis, benar-benar jejeran Itu gitu. enggak di situ, agak ke sininya. Jadi sebelumnya. Sebelumnya Burj Sky. Kalau dari Undip, Kalau dari mana sih? Dari dari Soa, Durian itu. oh dari Durian, berarti dari rumah saya dong. Dari Anak Panah berarti. Iya, Dari Anak Panah sebelumnya. sebelumnya Anak Panah. Oh, sebelumnya Anak Panah. Ya, Sama custom. banyak dikit kayaknya. Oke. Ya situ udah banyak sih. Rumah saya tuh di situ, Mas. Oh, Di pinggir jalan situ. Jadi ya ya nyambung lah. Nanti kalau kalau ada proposalnya ya nyambung lah istilahnya mungkin saya bisa di sebelah kafe saya sama teman-teman juga ini lagi dibangun burjo juga. Ya nanti paling yang jadi faktor pertimbangan memang persaingan ya. Di sini itu nggak tahu kenapa banyak orang semangat buka tapi memang pasarnya kan belum normal nih, mahasiswa belum pada kuliah apa. Jadi mungkin itu nanti yang perlu diantisipasi kalau itu benar-benar tereksekusi gitu. Udah sejauh mana? Tempat itu udah ngobrol, udah DP, udah gitu atau baru baru belum belum udah ngobrol cuman belum di DP sih. belum bayar-bayar kan? Belum Ya, bayar-bayar. makanya ya memang nanti kan kadang ada faktor urgensi kayak nanti kalau nggak di DP disikat orang lain. Nah, Tapi ya. posisinya tetap kalau menurut saya di Tembalang di posisi ini lebih baik nyenengan hitungannya kelar dulu, baru nyenengan punya keputusan, mengambil keputusan. Soalnya kalau keburu nafsu takutnya nanti repot juga. Soalnya memang saya jabarkan ya gitu. Di sini tuh kayaknya rada overpopulated gitu loh. Crowded banget gitu. Nah, nanti tinggal tinggal posisinya targetnya segede apa. Kalau targetnya realistis dengan pembagian pasar yang ada sih mungkin oke-oke aja jalan. Cuman kalau ternyata nanti targetnya ketinggian, pasarnya belum rame, nanti agak riskan. Ya gitu. Ya nanti pokoknya kalau udah jadi mau ngobrol di-share aja Mas. Aman. Ada lagi? Udah sih. Udah ya. Sementara itu
Oke, thank you Mas. Kayak biasa, sorry kemarin apa namanya slow respon. Biasa Oke. malamnya kadang melek, siangnya tepar, tepar lagi alasannya. Jadi ya nanti insya Allah minggu depan atau maksimal 2 minggu nge-zoom lagi, atau kalau nyenengan sudah ada proposal share aja Mas, atau apapun lah yang berkaitan sama Awesome juga pastinya tolong di-share. Itu terima kasih Mas Ardian waktunya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Yuk, thank you.